Ini mobil kalau digas bisa ngerem sendiri. Tuh. Cuma ketika mobil ini melakukan pergantian oli dengan cara di-flashing, tahu-tahu cuma gigi satu aja yang bisa dipakai. Flashing Matic itu ada plus minusnya. Nah, minusnya salah satunya ya ini. Oke guys, kita lagi tes satu unit Pajero Dakar 2014. Ini keluhannya pada saat posisi tuas di D. Ini mobil kalau digas bisa ngerem sendiri. Tuh. Nggak mau digas. Digas dia kayak engine brake, berhenti sendiri, kayak ngerem. Jadi kita nggak bisa bawa jalan ini. Bahaya banget. Wah, kayaknya bukan switch-nya deh ini. Di video kali ini kita akan membongkar satu unit gearbox Pajero Sport Dakar. Mobil ini ada keluhan, itu dia cuma bisa pakai gigi satu aja. Untuk ke gigi 2 dan gigi 3 itu nggak bisa sama sekali. Awalnya pemilik mobil ini datang ke Domel Transmisi untuk melakukan pergantian inhibitor switch. Karena didiagnosa di bengkel sebelumnya di bagian switch-nya itu error. Akhirnya kita coba untuk ganti di bagian inhibitornya. Ternyata setelah diganti itu nggak selesai masalah matic-nya. Tetap aja mobil ini cuma bisa melaju dengan gigi satu. Akhirnya setelah dilakukan pengecekan lebih dalam, diambil keputusan untuk melakukan pergantian part-part di bagian dalam matic-nya. Jadi matic-nya kita overhaul. Untuk part-part yang bermasalah, yuk kita lihat. Oke, di belakang ini udah ada part-part di bagian dalam matic-nya mobil Pajero Sport. Untuk Pajero Sport ini sempat ada historical nih dari ownernya sendiri. Awalnya mobilnya itu normal, nggak ada masalah. Cuma ketika mobil ini melakukan pergantian oli dengan cara di-flashing, tahu-tahu cuma gigi satu aja yang bisa dipakai. Nah, ini untuk part-partnya dan kita temui. Untuk kerusakannya itu ada di bagian kampas ya. Kalau kita lihat itu di bagian kampasnya ini ada coak nih. Nah, terus kita lihat juga kampas-kampas yang lainnya itu ternyata udah mulai menipis. Nggak seharusnya setipis ini untuk bagian kampas. Nah, kalau misalkan kampasnya tipis seperti ini, memang ada beberapa kendala yang sering kita temui itu biasa selip ataupun jeduk dan mobil juga tidak bertenaga. Terus kita temui juga, lihat di bagian filter olinya. Di bagian oli filter matic-nya ini hitam banget teman-teman. Beda kondisinya sama filter matic yang masih baru. Nah, untuk filter matic ini teman-teman harus melakukan pergantian per 40.000 km teman-teman. Nah, banyak juga mobil-mobil matic di luar sana yang owner-ownernya tuh lupa untuk melakukan pergantian filter matic. Ini fatal banget, karena sebelum oli itu masuk ke dalam valve body, itu akan disaring dulu oleh filter matic-nya. Nah, kalau filter matic-nya ini mampet, pasti deh kinerja dari gearbox-nya ini nggak maksimal dan menimbulkan problem, sehingga umur dari gearbox itu sendiri akan pendek. Nah, untuk masalah flashing itu sendiri, kenapa setelah di flashing itu tiba-tiba ada masalah matic yang seperti itu diduga di bagian seal-seal di dalam gearbox itu ada kebocoran teman-teman. Nah, memang untuk beberapa mobil matic itu flashing itu tidak dianjurkan karena gearboxnya sendiri itu tidak cocok untuk dilakukan flashing, sehingga nanti seal-sealnya itu ada pergeseran atau kebocoran. Untuk mobil-mobil gearbox yang nggak cocok itu kita temui juga di mobil-mobil Innova Reborn yang tahun 2016 ke atas. Itu banyak juga kasus-kasus setelah di flashing mobilnya jadi jeduk. Nah, untuk mobil-mobil tua juga yang seal dan pistonnya itu udah mulai keras, itu sebaiknya teman-teman tidak melakukan flashing. Seandainya teman-teman ingin melakukan flashing juga, sebaiknya dilakukan dengan cara flashing manual. Salah satu penyebab kenapa tidak semua gearbox itu cocok dengan flashing itu dari gearboxnya itu sendiri, seal-seal dan piston-pistonnya itu tidak kuat dengan tekanan dari mesin flashing, sehingga terjadi pergeseran ataupun putus di bagian seal-nya.
Salah satu prosedur di Domo Transmisi setiap kita pembongkaran gearbox itu seal-seal di bagian dalamnya itu kita ganti semua. Terutama untuk mobil-mobil tua, biasa seal-seal di dalam gearbox itu udah getas dan keras. Biasanya ketika seal-seal itu udah keras dan getas, itu gejala di bagian maticnya itu bisa aja delay dan jeduk. Nah, makanya kalau kita bongkar, kita ganti semua seal-seal dan pistonnya juga. Untuk seal-sealnya kelihatan ya, ini kita pakai yang baru semua. Selain kita ganti di bagian seal-sealnya juga, kita juga ganti wajib itu di bagian kampas-kampasnya atau di bagian clutch-nya kita sebut. Nah, untuk mobil Pajero ini kan dia di bagian kilometernya udah 300.000 lebih. Nah, salah satu indikasinya biasa di bagian kampasnya dia udah mulai tipis dan udah mulai banyak bagian yang rusak juga. Sehingga untuk melakukan pergantian kampas ini sifatnya wajib. Kita nggak bisa pakai lagi kampasnya ini. Kalau misalkan kita paksa pakai lagi, nanti di bagian gearboxnya tetap ada masalah, entah itu delay ataupun jeduk ataupun slip juga. Nah, untuk bagian kampas yang baru memang dia lebih tebal. Nah, dari kampas baru ini juga sebelum kita pasang ke bagian gearbox, kita wajib dulu rendam kampas-kampasnya dengan oli matic. Jadi ketika nanti kampas-kampasnya ini udah kita pasang dan gearbox diaktifkan, kampas-kampas ini ketika aktif itu udah terlumasi dengan oli matic sehingga nanti di bagian kampasnya nggak langsung cepet aus. Kesalahan orang-orang ketika kampasnya itu masih baru dan gak direndam di oli matic dulu, itu langsung dipasang, nanti di bagian gearbox itu biasa di kampasnya ini umurnya akan pendek. Nah, maka dari itu banyak juga kan kasus-kasus ketika gearbox itu walaupun partnya bagian dalam itu baru, tapi ketika dinyalakan dan digunakan itu ada masalah di bagian gearboxnya, yaitu biasa salah satu prosedurnya itu terlewat. Seal kita ganti, clutch kita ganti. Nah, yang wajib juga kita ganti itu di bagian filternya, teman-teman. Lihat, untuk filter yang lamanya ini hitam banget. Tentu kalau misalkan teman-teman menggunakan mobil matic dan teman-teman tidak melakukan pergantian filter, itu bahaya banget teman-teman. Bisa aja nanti di bagian dalam maticnya itu cepat aus karena suplai olinya itu berkurang karena terhambat dengan kotoran-kotoran ini. Nah, ini kita ada filter yang barunya, teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan buka dan saya mau nunjukin nih di bagian filternya ini. Nah, lihat, ini untuk filter barunya, lihat bagian dalamnya. Ini masih bersih banget. Tentu kalau masih bersih seperti ini, sirkulasi perputaran oli di bagian dalam gearbox itu akan jauh lebih lancar, sehingga part-part di bagian dalam matic itu akan jauh lebih awet, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman wajib untuk melakukan pergantian oli filter matic per 40.000 km. Dan untuk di bagian olinya itu per 20.000 km. Nah, dari part-part yang tadi juga, kita juga wajib ganti juga di bagian packing-packingnya. Karena ketika kita bongkar gearbox, itu di bagian packingnya itu biasa juga rusak, teman-teman. Jadi untuk pergantian packing ini sifatnya wajib, karena kalau kita nggak ganti biasa nanti efeknya nanti di gearbox itu bakal ada rembesan oli yang keluar sehingga nanti jumlah oli di dalam gearbox itu berkurang. Salah satu prosedur di Domo Transmisi juga ketika kita menurunkan valve bodinya dan solenoid, ini kita bakal bersihkan teman-teman dengan Matic Jet Clean. Alatnya ada di situ. Nah, fungsinya dari Matic Jet Clean ini sendiri adalah kita bongkar di bagian valve body dan solenoidnya. Nanti kita masukin ke alat ini, teman-teman. Nah, nanti dengan alat ini nanti kotoran dan endapan oli yang ada di bagian dalam valve body dan solenoid itu semuanya rontok, teman-teman. Kalau misalkan kita bersihkan dengan cara manual, itu biasa hasilnya nggak maksimal. Kenapa? Karena di bagian elektrikalnya sendiri itu banyak sela-sela yang kita nggak bisa jangkau dengan kuas. Nah, kalau dengan Matic Jet Clean ini pembersihannya akan jauh lebih maksimal sehingga kinerja di bagian valve body dan solenoid itu akan jadi jauh lebih ringan lagi. Nah, di sini kita lagi proses perakitan lagi untuk gearbox mobil Pajero Sport. Nah, di sini kita bakal ganti semua spare part-nya dengan yang baru. Untuk proses pengerjaannya, yuk kita lihat. Oke guys, nah ini mobil Pajero Dakar 2015 yang kemarin pengecekan ya. Mobilnya ternyata ada masalah, memang seal-sealnya pada sobek. Jadi mobilnya nggak ada pressure, mobil cuma bisa jalan di gigi 1. Kalau kita lihat video sebelumnya, gigi 1 mau ke gigi 2 mobilnya otomatis ngerem tuh. Nah ini kita udah overhaul, kita udah bongkar, kampasnya juga kilometernya udah 300.000. Kampas kita ganti semua, packing setnya, seal semua kita ganti. Body valve-nya juga kita lakukan jet clean matic. Solenoid juga kita udah bersihin. Nah ini kita lagi test drive nih hari ini. Nanti kita tes. Ini mobil 5 speed, jadi kita tes sampai gigi 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu udah bagus, perpindahannya bagus, tenaganya dapat, berarti mobil ini udah selesai. Oke, cekidot. Oke, jadi gini guys, info dari pemilik Pajero ini, ownernya tuh ganti oli matic ya di salah satu bengkel
ternama lah ya. Jadi dilakukan flashing oli maticnya. Setelah di flashing matic itu sekitar 1 mingguan, mobil ini udah mulai. Jadi jalan hanya bisa di gigi satu. Di sini kita mau jelasin nih ke teman-teman. Jadi flashing matic itu ada plus minusnya. Nah, minusnya salah satunya ya ini, efek dari flashing bisa juga buat mobil jadi maticnya bermasalah. Contohnya, sealnya jadi ngelipet atau sealnya bahkan sampai sobek. Flashing juga ada plusnya. Kalau oli udah terlanjur kotor, kalau di flashing otomatis yang dikotor di dalam transmisi itu pada keluar semua. Nah, cuman di balik itu ada minusnya. Cuma ya itulah, ada beberapa mobil memang kurang cocok kalau di flashing. Efek dari flashing ya ada yang malah jadi jeduk. Ya macam-macam lah. Jadi kita saranin sebenarnya ganti oli secara biasa aja. Tapi durasi ganti olinya dipercepat gitu, 20.000 ganti, 20.000 ganti, 40.000 kilometer ganti oli filter oli maticnya. Di ini Pajero ownernya cerita ya itu habis di flashing jadi timbul masalah. Jadi boleh kita simpulkan sebenarnya ya flashing itu ada efek minusnya ya. Jadi buat teman-teman ya coba dipikir-pikir lagi aja, kalau mau flashing matic lebih baik sih kalau saran kita ya ganti biasa aja. So jadi teman-teman kalau misalnya ada keluhan matic boleh diskusi dulu sama kita, chat ke kita keluhannya apa, nanti kita bantu pengecekan. Untuk mobil ini setelah overhaul itu kita garansi 6 bulan atau 20.000 km. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you guys. Domo Transmisi, running smooth.